Salam sama Tuhan yang terkasih. Salam. Puji nama Tuhan jika pada kesempatan pagi ini kita boleh merayakan kembali Natal di tahun 2025. Sebuah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk kita mengingat kembali kasih, anugerah, kebaikan yang dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mari berdiri bersama-sama dan mari kita mengaku bahwa pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini, ibadah Natal, datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya, Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari ini. Bapa yang penuh kasih, Allah yang hidup dan berkuasa. Tuhan, pagi ini kami datang beribadah bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Kami datang bukan hanya ingin merayakan Natal, Tuhan, tetapi kami datang ingin mengalami Natal itu di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya kami dapat hadir di tempat ini bukan secara kebetulan, tetapi karena Engkau memanggil kami satu demi satu. Engkau mengumpulkan kami sebagai umat-Mu karena Engkau rindu menyalakan kembali api yang hampir padam. Engkau rindu membangkitkan iman kami yang melemah. Engkau rindu memulihkan hati kami yang telah dan terluka, Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Natal adalah bukti bahwa Engkau adalah Allah yang telah turun ke dunia. Engkau tidak membiarkan kami berjalan di dalam kegelapan, tetapi Engkau datang sebagai terang. Engkau datang sebagai harapan dan Engkau datang sebagai juru selamat. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu Engkau hadir dengan kuasa yang sama. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami rindu Roh Kudus bergerak dengan leluasa. Dan kami rindu ibadah ini tidak berjalan dengan biasa-biasa saja. Karena kami rindu Engkau mengubah hidup kami sampai saat ini, Tuhan. Dengan apa adanya kami datang kepadamu, Tuhan. Kami datang dengan hati yang haus, karena ada jiwa yang lapar, ada iman yang hampir padam, dan ada kehidupan dengan pergumulan yang berat. Tetapi pagi ini kami percaya di hadirat-Mu selalu ada pemulihan, dan di hadirat-Mu selalu ada pengharapan. Dan di hadirat-Mu selalu ada kuasa yang mampu membangkitkan, sehingga kami mampu menghancurkan setiap tembok kekerasan kami. Singkirkan setiap gangguan yang menghalangi kami untuk menyembah-Mu, dan arahkan pikiran dan hati kami sepenuhnya kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap pujian yang dinaikkan adalah suara umat-Mu ini
yang haus akan Engkau. Dan biarlah doa-doa yang dipanjatkan merupakan kerinduan hati kami yang mencari hadirat-Mu. Dan biarlah firman yang akan diberitakan menjadi firman yang hidup dan penuh kuasa, yang menegur, membangkitkan, dan memulihkan. Urapi hamba-Mu Pak Buyung yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa yang diberikan-Mu memampukannya untuk menyampaikan firman Tuhan secara jelas dan mudah dipahami, agar kami bisa melewati setiap momen dengan ucapan syukur, dengan iman yang kembali menyala-nyala karena hidup kami telah diperbaharui. Terima kasih Yesus. Biarlah ibadah Natal pagi ini melahirkan umat-umat yang mau hidup benar, mengasihi dan menjadi terang di tengah dunia ini. Dan dengan iman dan pengharapan hamba-Mu membuka ibadah Natal pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel yang hidup, berkuasa, dan bekerja hari ini, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian boleh bersama-sama berkata amin. Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita mau mengucapkan selamat Natal dong. Hari ini kan hari Natal ya. Kanan kiri kita katakan selamat Natal. Biar Yesus berkati kita. Spesial untuk kita semuanya saudara ya, karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk menebus dosa kita ya saudara. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan datang di tempat ini juga saudara ya, untuk memberkati kita dan memberikan kita kesembuhan ya. Saya minta tangan di atas kepala kita, tepuk tangan ya saudara ya.
untuk kita semua yang berharap kepadanya. Kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan berserta kita Immanuel. Saudara, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Ada amin saudara? Dialah untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Katakan Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama.
Jemaat boleh kita duduk sejenak. Saudara, mari kita siapkan hati kita mau masuk ke satu buah pujian, saudara. Arti Natal dalam hidup saya, saudara, adalah kebersamaan bersama keluarga, di mana kita sama-sama bersyukur, saudara, bahwasanya Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, ya saudara. Kita mau mengaminkan iman kita, saudara. Kita mau bawakan satu buah pujian, saudara. Ada
segala hal yang Kau berikan kepada kami pada tahun ini. Dan dengan kami melaju ke tahun berikutnya dengan harapan baru dari Engkau. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Seperti
menjadi seperti palungan yang siap menerima kebenaran firman. Terimalah puji-pujian kami sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu, dan jadikan waktu ke depan ini waktu yang sungguh berharga, di mana Engkau sendiri berbicara untuk setiap pribadi kami. Sederhanakan pemberitaan firman-Mu agar kami bersama-sama boleh melihat dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi janji-janji-Mu, dan apa yang menjadi pertolongan untuk setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar kami hanya melihat kebesaran, kemuliaan, dan keagungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji-pujian yang sungguh luar biasa menggugah untuk kita boleh memasuki kebenaran firman Tuhan. Di dalam sepanjang pujian sudah cukup lengkap pesan yang akan kita renungkan. Kita mendapatkan tema untuk ibadah kita pada pagi hari ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ayat yang melandasinya diambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Tetapi sebelum kita memasuki ayat yang diberikan untuk kita boleh merenungkannya lebih dalam dan memahami apa yang dimaksud, saya akan mengajak kita melihat beberapa ayat sebelumnya. Kita akan melihat ayat dari 1 Samuel 18 ayat yang ke-5a. 1 Samuel 18 ayat yang ke-5a. Di sana dikatakan, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajuritnya. Ayat ini disampaikan atau ayat ini dikaitkan dengan Daud yang baru saja mengalahkan Goliat. Goliat adalah panglima atau tentara yang gagah perkasa dengan tubuh yang luar biasa besar, dan bahkan mungkin kalau kita sering kali melihat gambar-gambar perkelahian antara Daud dan Goliat, maka kita akan melihat suatu perkelahian yang benar-benar tidak seimbang. Goliat yang gagah perkasa begitu besar dengan peralatan perang yang lengkap berhadapan dengan seorang anak muda yang masih sangat muda, bahkan tidak sanggup menggunakan perlengkapan perang. Karena perlengkapan perang yang diberikan pada saat itu untuk Daud tidak mampu Daud pergunakan, sehingga akhirnya Daud melepasnya dan kembali dengan peralatan seadanya, peralatan seorang gembala. Tetapi kemenangan itu menghentarkan Daud menjadi pahlawan yang luar biasa, sehingga Saul sebagai raja saat itu sangat mempercayai Daud, dan Saul melihat bagaimana Tuhan menolong Daud. Daud boleh dikatakan selalu berhasil. Di dalam ayat tadi dikatakan Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kayaknya kalau setiap kita dikatakan kita akan menjadi orang-orang yang selalu berhasil,
Luar biasa nggak? Waduh, selalu berhasil. Berhasil dalam apapun. Kaitannya Daud saat itu sebagai tentara, sebagai prajurit, dan dia selalu berhasil di medan pertempuran. Untuk setiap kita, kalau kita dijanjikan untuk kita selalu berhasil di dalam bisnis, di dalam karir, di dalam studi, di dalam pergaulan, kayaknya luar biasa nggak? Selalu berhasil. Dan itu penyertaan Tuhan. Itu tertulis di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-5a. Tetapi kita akan bandingkan satu ayat di dalam 2 Samuel 21 ayat yang ke-17a. 2 Samuel 21 ayat yang ke-17a. Di sana dikatakan, tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Sekali lagi ya. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Posisi ayat ini disampaikan pada saat Daud telah menjadi raja. Ayat sebelumnya pada saat Daud menjadi pahlawan perang. Dan ayat di dalam 2 Samuel 21 ayat 17a ini adalah posisi Daud menjadi raja, telah menjadi raja. Dan Daud maju berperang. Daud maju berperang bersama-sama pasukannya. Ini pasti memberikan atau menjadi motivasi yang kuat untuk pasukannya berperang dengan habis-habisan. Tetapi ada tetapinya. Kalau ayat yang kita baca tadi awal, Daud masih muda. Posisi ini Daud sudah tua. Daud sudah menjadi raja. Dan saat ayat ini disampaikan, Daud sudah memasuki masa tuanya. Dan kita bisa lihat di sini, manusia terbatas. Pada saat muda, Daud gagah perkasa. Daud hebat. Dan Tuhan menolong Daud. Sehingga Daud mendapatkan kemenangan. Di mana saja Saul memerintahkan untuk Daud berperang. Tetapi setelah Daud menjadi raja dan menjadi tua, tetapi semangatnya tetap luar biasa. Dia maju berperang, tetapi ternyata di dalam peperangan ini ada masalah. Daud hampir dikalahkan oleh pahlawan dari Filistin. Apakah posisi ini Tuhan tidak menolong Daud? Tuhan tetap menolong Daud dengan caranya. Caranya apa? Caranya adalah Abisai anak Seruya datang menolong Daud. Daud ditolong sehingga Daud tidak dikalahkan atau bahkan dibunuh. Kalau kita melihat gambarnya, maka kita akan melihat yang di bawah tergeletak digambarkan itu adalah Daud. Dan Seruya adalah yang baju putih. Pahlawan Filistin adalah yang baju biru. Posisi Daud terjepit. Tetapi Daud ditolong oleh Tuhan melalui Seruya. Inilah yang berbeda dengan apa yang akan kita renungkan saat ini. Manusia terbatas. Berbeda dengan Allah kita yang maha segala-galanya. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah memperkenalkan dirinya di dalam Wahyu 1
ayat yang ke-8. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Inilah perbedaan. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maha segala-galanya. Berbeda dengan Daud yang sudah menjadi tua dan ada keterbatasan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang Alfa dan Omega. Apa Alfa dan Omega? Yang awal dan yang akhir. Mungkin kalau angkatan saya atau di atas saya pernah tahu ya, ada jam mereknya Omega. Keren banget kan? Keren banget. Elok sekali. Tetapi anak-anak muda juga tentu tahu sekarang yang namanya Alfa, ya. Alfa itu apa? Saingannya Indomart, ya. Ya. Dia pakai nama Alfa kenapa? Karena dia mengklaim bahwa dia yang awal melakukan perdagangan seperti itu. Dia mengklaim, ya nggak apa-apa. Itu bagiannya dia kan. Tetapi di dalam firman Tuhan, Allah memperkenalkan diri bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan ini luar biasa. Ini bisa kita bayangkan, pada saat Tuhan Yesus berada di bumi ini, selama pelayanannya, sebetulnya dia sangat terbatas. Karena setelah kebangkitannya dari kubur, dia menjumpai murid-muridnya pada saat pintu-pintu tertutup. Tidak ada batas. Dia hadir dimanapun dia mau, dia hadir. Saat ini kita mengerti banyak berita. Mungkin kita dipenuhi otak dengan berita-berita yang sangat mudah kita temui melalui segala macam pemberitaan di sosial media, di TikTok dan segala macam. Kita tahu banyak berita. Permasalahannya yang paling masalah buat kita saat ini, kita tidak tahu berita mana yang benar dan berita mana yang bohong. Betul atau betul? Kita nggak tahu berita ini bohong atau berita ini benar. Tetapi Allah kita tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena pada saat dia mengatakan dia tahu, dia hadir. Itu kemahakuasaan. Dia hadir di masa yang lalu, dia hadir di masa ini, dan dia hadir di masa yang akan datang. Dia hadir di setiap masa yang dia katakan dia tahu. Allah kita adalah Allah yang maha, termasuk maha tahu dan maha hadir. Setiap kita pasti punya keraguan tentang masa depan. Betul? Masa depan diri kita sendiri, masa depan anak-anak kita, masa depan usaha kita, masa depan studi kita, masa depan kesehatan kita, masa depan keuangan kita. Dan mungkin buat yang sudah lanjut usia juga mulai khawatir tentang masa tua. Tetapi kalau kita mengimani apa yang Allah perkenalkan tentang dirinya, bahwa dia adalah Allah Alfa dan Omega, Allah yang sebelumnya ada, hari ini ada, dan yang ke depan ada, maka seharusnya kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan dia. Karena kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut, karena dialah yang menolong dan menuntun kita. Dan hari ini adalah hari Natal, di mana hari ini kita memperingati kehadirannya sebagai manusia.
Allah yang maha segala-galanya, maha tahu, maha kuasa, maha hadir, maha di dalam segala-galanya. Dia datang menyapa kita sebagai manusia. Dan itulah yang akan kita renungkan di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Immanuel sudah sepanjang pujian disampaikan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, dan banyak sekali detail tentang Immanuel. Sementara Immanuel sendiri berarti Allah menyertai kita. Kalau pribadi di dalam Wahyu yang tadi kita baca, Wahyu 1 ayat yang ke-8, pribadi yang maha kuasa itu datang menyapa kita sebagai manusia. Dan dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Seharusnya kita sungguh memiliki keyakinan dan kekuatan dan pertolongan untuk melangkah sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak perlu kita memberikan ruang untuk khawatir. Tidak perlu kita memberikan ruang untuk mencari jalan sendiri. Tidak perlu kita memberikan ruang untuk kita menciptakan peluang sendiri. Seharusnya kita meyakini bahwa Dia yang datang adalah Allah yang Maha Kuasa seutuhnya. Pada saat ini, mari kita pohonkan kepada Tuhan untuk hati kita boleh menjadi palungan yang siap menerima kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa yang dikatakan di dalam Matius 1 ayat 23, Immanuel ini sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya. Kata Immanuel di dalam perjanjian lama ada 2 kali disebutkan. Tepat Immanuel disebutkan di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8. Jauh hari sebelum Tuhan Yesus lahir di palungan, ini semua sudah disampaikan. Dan ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Allah menjadi manusia. Kenapa Allah menjadi manusia? Karena target dan tujuannya adalah manusia. Allah tidak menjadi matahari. Allah tidak menjadi bulan. Allah tidak menjadi batu. Allah tidak menjadi patung. Karena tujuannya bukan patung. Tujuannya bukan batu. Tetapi tujuannya manusia. Allah menjadi manusia. Sehingga Allah bisa berkomunikasi. Allah bisa menyapa. Dan bahkan kita tahu semuanya ini Allah lakukan karena kasih-Nya kepada setiap kita. Kasih-Nya kepada manusia. Allah menghampiri manusia untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan penyertaan. Kenapa di palungan? Allah hadir dengan sangat sederhana. Buat kita lebih mudah berjumpa dengan tukang beca atau lebih mudah berjumpa dengan Pak Prabowo? Siapa yang merasa lebih mudah berjumpa dengan Pak Prabowo? Berjumpa dengan Pak Prabowo terlalu banyak
tata cara yang harus dilalui, aturan yang harus dilalui, dan itu pun belum tentu. Dari kita sebanyak ini mungkin ada berapa? 80 atau 100? Siapa yang udah pernah ketemu Pak Prabowo? Dari kita, siapa yang udah pernah ketemu tukang nasi kuning? Lebih mudah mana ketemu tukang nasi kuning atau lebih mudah ketemu Pak Prabowo? Ya, itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan kita lahir di istana yang mewah, kalau Tuhan kita lahir sebagai raja yang besar pada saat dunia saat itu, belum tentu setiap kita bisa hadir. Yang pakai motor bisa ketemu nasi kuning, betul? Tukang nasi kuning. Yang pakai beca bisa ketemu tukang nasi kuning. Yang pakai mobil bisa ketemu tukang nasi kuning. Yang pakai mobil mungkin bisa ketemu Pak Prabowo. Tapi yang pakai beca ya mungkin juga bisa ketemu Pak Prabowo pada saat Pak Prabowo datang ke tempat tukang beca. Tapi bisa berkomunikasi dengan nyaman, bisa berkomunikasi dengan santai. Inilah Tuhan kita. Inilah Yesus yang hari ini kita peringati kelahirannya di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dengan segala kesederhanaan, dengan segala cintanya, Dia ingin menyapa setiap kita, untuk menolong setiap kita menghadapi masa depan, menghadapi apa yang tidak mungkin kita lakukan dengan usaha kita. Menerima keselamatan. Keselamatan tidak bisa kita kerjakan dengan usaha kita, tidak bisa kita raih dengan kemampuan kita. Bahkan berbuat baik pun seringkali salah kaprah. Karena kita berbuat baik, ingin menikmati janji Tuhan. Padahal kita berbuat baik karena kita sudah menerima janji Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kasih Allah untuk setiap pribadi kita. Allah Immanuel ini adalah janji daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Janji daripada Allah. Bahkan janji ini sudah disampaikan di dalam perjanjian lama. Lama sebelum Yesus hadir di bumi ini. Kata Immanuel sudah ada 2 kali. Dan itu benar-benar sudah menjadi janji daripada Allah. Tetapi janji ini, bagaimana kita bisa menikmatinya? Janji ini tidak mungkin menjadi janji yang bohong. Dia ingin menyertai setiap pribadi kita. Tetapi mungkin kita sendiri yang harus melihat bagaimana sikap kita. Apakah kita merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Allah? Atau kita lupa bahwa kita disertai Allah? Tetapi yang sebenarnya sering terjadi adalah kita yang meninggalkan Allah. Bagaimana kita meninggalkan Allah? Kita hidup di dalam dosa. Kita hidup secara dunia. Betul, kita masih ada di dunia ini. Tetapi kita seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Allah. Karena Dia menjamin, Dia menyertai kita. Kalau Dia yang menjamin, Dia menyertai kita, kenapa kita masih harus buat pilihan untuk kita hidup sesuai dengan kehidupan dunia ini? Betul? Kita masih berdagang sesuai dengan cara dunia ini. Kita masih mengatur
kehidupan kita sesuai dengan cara dunia ini. Kita masih mencari peluang-peluang sesuai dengan cara dunia ini. Kenapa kita tidak menanyakan kepada Tuhan Allah kita yang berjanji menyertai kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Sehingga kehidupan kita selalu ada di dalam pertolongannya. Dan kita tidak membiarkan hidup kita berada di dalam dosa. Karena pada saat kita hidup di dalam dosa, maka kitalah yang memisahkan diri dari penyertaan Tuhan. Kitalah yang melepaskan diri dari penyertaan Tuhan. Itu sebabnya selama 3 minggu berturut-turut yang lalu, kita diingatkan untuk kita kembali kepada terang. Kita harus kembali kepada terang. Seandainya kita sudah menjauh, baik karena dosa, atau karena perasaan, atau karena kita merasa tidak ditemani, atau tidak disertai. Yuk kita kembali kepada terang. Terang itu yang hadir, yang saat ini, hari ini kita peringati sebagai Allah yang menjadi manusia. Kembali kepada harapan. Seandainya kita sudah tidak punya harapan, kita sudah menyerah kepada keadaan, kita tahu kita akan selalu punya harapan. Untuk sakit penyakit yang ada di tubuh kita, Tuhan adalah harapan kita. Karena Dia menyatakan bilur-bilurnya menyembuhkan. Untuk setiap dosa kita, Tuhan adalah harapan dan jawaban untuk semuanya. Untuk bisnis kita, untuk studi kita, untuk pasangan hidup kita, Dia adalah harapan. Dia yang menjanjikan menyertai kita. Dia pun menjadi harapan untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan di minggu yang baru lalu, kita diingatkan untuk kembali kepada keaslian. Manusia diciptakan untuk bisa berbuat baik, tetapi dosa mengakibatkan kita tidak bisa berbuat benar. Tetapi kehadiran Kristus di palungan yang kita peringati hari ini mengembalikan kita untuk harapan, untuk kembali kepada terang dan kembali kepada keaslian kita. Apa keaslian kita? Kita adalah anak-anak Allah. Untuk setiap mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, berarti kita menjadi anak-anak dari Wahyu 1 ayat yang ke-8 tadi. Allah yang Maha. Kalau kita menjadi anak dari Allah yang Maha, apa yang mustahil untuk hidup kita? Apa yang tidak mungkin untuk hidup kita? Kita akan senantiasa memiliki pengharapan. Kita akan senantiasa memiliki sukacita. Dan kita akan senantiasa bergairah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita boleh menjadi terang. Kita boleh menjadi garam. Dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Jangan kita membuat Tuhan kita sedih. Jangan kita membuat Tuhan Allah kita berduka karena hidup kita yang tidak menyenangkannya. Mari kita berbagi kasih. Di tengah Indonesia yang saat ini berada di posisi yang tidak
tidak baik-baik saja. Baik ekonomi, baik keamanan, bahkan bencana alam di mana-mana. Inilah kesempatan kita untuk boleh berbuat baik. Mari kita berbuat baik. Mari kita menolong. Mari kita membantu. Karena kita tahu bahwa kita sudah ditolong. Kita sudah dibantu. Kita sudah lebih dahulu dikasihi. Maka seharusnya lah kita mengasihi sekitar kita. Siapapun di sekitar kita, kita harus kasih. Siapapun yang kita jumpai, kita harus menjadi kesukaannya, yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga benar-benar kehadiran kita boleh menjadi kehadiran yang sungguh-sungguh menyenangkan sekitar kita karena kebenaran. Saya harus tekankan, menyenangkan kehadiran kita menyenangkan sekitar kita karena kebenaran, bukan karena kita ikut-ikutan cara dunia, tetapi kita harus tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu ayat terakhir saya ambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah janji yang diberikan kepada umat Israel di dalam perjanjian lama. Dan ini adalah janji untuk kita sekalian yang saat ini boleh menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan kita Yesus. Janji yang sungguh luar biasa. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kalau kita disertai Immanuel, apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kita punya penolong yang pasti. Kita punya penolong yang sangat bisa dipercaya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Permasalahannya, seberapa kita mengimani semua janji Tuhan. Kalau kita tidak mengimani, maka kitalah yang rugi. Tetapi kalau kita mengimaninya, kita akan menikmati janji-janji Allah. Kalau kita mengimaninya, Immanuel akan terjadi dalam hidup kita. Allah menyertai kita. Ini janji yang diberikan untuk setiap kita. Amin. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Dan kiranya seluruh kebenaran firman Tuhan dan seluruh janji yang diberikan boleh kita nikmati, kita alami, dan kita boleh berpegang kepada semuanya itu untuk kita tidak menjadi ragu. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk perenungan firman-Mu. Lembutkan hati kami untuk Roh Kudus boleh menolong setiap kami lebih jauh mengerti seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami di bumi ini boleh berada di dalam penyertaan, naungan, pemeliharaan, dan pertolongan daripada Engkau. Karena janji-janji-Mu itu sungguh lengkap dan sungguh sempurna untuk setiap kami. Bahkan keselamatan Engkau berikan untuk kami. Pertolongan yang nyata Engkau berikan untuk kami. Bapa, ajar hati kami
untuk boleh benar-benar mengimani seluruh kebenaran firman. Dan ajar kami untuk boleh mendalami firman. Roh Kudus berbicara lebih lanjut sehingga kami boleh menikmati seluruh kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, kita akan memasuki satu prosesi candlelight. Saudara semua sudah memiliki pulpen. Mari sama-sama kita nyalakan. Oh, belum ya? Silakan kita matikan dulu candlelight kita. Kita akan mengangkat pujian Malam Kudus bersama. Lalu setelah itu kita akan menyalakan candlelight kita bersama-sama. Bukan tentang kelahiran biasa, tetapi tentang hadirnya sang terang yang membawa keselamatan bagi dunia. Kelahiran Kristus disambut dengan nyanyian para malaikat mengumandangkan puji-pujian, Gloria in excelsis Deo. Gembala-gembala menyambutnya dengan hati yang gembira. Peristiwanya sangat sederhana, namun mengubah tatanan seluruh kehidupan manusia. Di tengah kegelapan dunia yang kacau ini, di tengah keadaan dunia yang berubah ini, kelahiran Yesus memberi cahaya yang menerangi hati kita, membawa damai dan memberikan harapan baru. Mari kita sambut Natal. Sudah seharusnya setiap kita pun menggemakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan ini. Malam kudus, malam suci, sambutlah kelahirannya dengan hati yang gembira. Sambutlah Yesus sang Raja damai di hati kita. Allah Immanuel, Dia beserta kita. Mari seluruh jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Sunyi senyap
Ban, kopi sipit. Sini kan maju. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is wide, go as while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail babe to Fuzzy Forest speed, and hitch him to an open sleigh and go and take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Dan puji nama Tuhan, dari kecil sudah dilatih untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memang konsentrasi sangat dibutuhkan. Mungkin belum minum aqua jadi fokusnya sekarang. Tapi puji Tuhan mereka sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih untuk harapan yang Kau nyatakan. Terima kasih untuk damai yang Kau wujud nyatakan bagi kami. Tiada yang mampu kami berikan yang terbaik selain hidup kami. Setelah Engkau tebus dan selamatkan kami, Kau pilih kami menjadi umat pilihan-Mu, dan Kau pelihara kami, Kau berkati kami, dan kini saatnya kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi apa yang dari kami punya, dari kami miliki, dan kami ingin persembahkan lewat persembahan kami, mendukung pekerjaan. Kau memberkati para kolektan yang akan melayani kami. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan, sehingga dengan kerelaan hati memberikan dengan sukarela, sukacita, dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Amin.
in Bethlehem, so the Holy Bible says. Yeah, it's for time, Jesus Christ was born on Christmas Day. What shall we hear just sing, a King was born today. Forevermore, because of Christmas Day. What shall we hear just sing, a King was born today. Forevermore, because of Christmas Day. And will live forevermore because of Christmas Day. And will live forevermore because of Christmas Day. Nah, terus nanti si drumnya ditaruh di mana? Drumnya ada di mana sih? Enggak sih, ini aku konsumsi dulu nggak sih? Ngomong konsumsi ini enggak, drum dulu. Ini phone-nya apaan sih? Phone ini Woi, ini kan ngomongin apaan sih? Rapat buat apa sih? Hah? Yang satu ngomongin phone, yang satu ngomongin drum, satu main ML. konsumsi ya. Ini drumnya dulu. Kamu mau buat acara apa? Nggak tahu. Ini tuh untuk acara ulang tahun gereja kita. Kita akan merayakan ulang tahun ke-10 atau justru yang kedua yang akan diadakan di Gereja Isa Masih Lengkong Besar pada tanggal 28 Desember 2025 yang akan diawali dengan titah pada pukul 15.30. Bagi jemaat yang ingin hadir dapat mendaftarkan diri di bawah ini atau bisa mendaftarkan diri langsung ke Ibu Caroline. See you. Kirain dilanjutin tadi ya. Ya Bapak Ibu, selamat Natal semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ketua Bidung dan Ibu Sinta yang sudah berkenan hadir memeriahkan acara Natal Rayon Baladewa di tempat ini ya. Nah, sebelum kita nanti pulang, seperti pengumuman minggu-minggu lalu, kita akan mengundi door prize ya. Tolong siapkan kupon konsumsi tadi. Ya, nah Bapak Ibu siapkan dulu ya. Ya, jangan dilipat apalagi ditekuk-tekuk ya. Nah, ini berlaku untuk yang akan mendapatkan door prize ya. Tapi setelah mendapatkan door prize, kupon ini disimpan lagi karena ini berlaku untuk konsumsi. Jadi ini kuponnya berlaku macam-macam ya, nggak boleh hilang. Tapi nanti setelah Bapak Ibu selesai acara ya, kupon ini tolong diserahkan kepada petugas konsumsinya untuk ditukar dengan konsumsi ya. Lalu kemudian nanti tanggal 28 sama Bapak Ibu akan mendapatkan kupon seperti ini, akan ditukar juga dengan konsumsi ya, tiap orang satu kupon. Tanggal 31 sama
31 Desember dan tanggal 1 Januari juga sama ya. Jadi kupon ini diterima dan dikembalikan lagi. Oke, kita akan mengundi 5 pemenang door prize yang pertama. Silakan Yahu. Nah, nomor pemenangnya nomor berapa? 9.
kalau yang masih kurang minta ke Pak Ong ya supaya nanti diundi lagi gitu ya. Ya Bapak Ibu, pengumumannya adalah hari Minggu saya berharap semua pengisi acara, semua petugas yang sudah ditunjuk untuk datang jam 2:30 siang di Lengkong Besar karena akan ada briefing yang terakhir ya. Kemudian juga akan ada foto booth ya, Roto. Nah, jadi supaya semuanya masih dandannya rapi, saya harap Bapak Ibu datang tidak terlambat ya. Dan khususnya semua pengisi acara dan semua petugas tolong datang 2:30. 1 untuk briefing, 2 untuk foto bersama, 3 untuk foto booth. Dan harus semua tahu tempatnya masing-masing ya. Gladi Resik akan diadakan hari Sabtu tanggal 27 Desember jam 19 malam. Jam 7 malam. Jam 19 jam 7 malam. Saya harap semuanya on time karena Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kaleb akan hadir. Jadi jangan malu-maluin gitu ya. Semuanya harus on time karena waktunya JR itu cukup panjang. Jadi saya harap yang datang jam 6 dikasih makan malam sama Adi. Jadi harap semua datangnya jam 6 sore. Jam 7 persis kita akan mulai karena besoknya kita harus mempersiapkan banyak hal ya. Semua yang sudah ditunjuk dan sudah diberi mandat untuk pakai baju daerah tolong dilaksanakan ya. Dan kita semua sekali lagi 2:30 harap sudah siap di Lengkong Besar. Jemaat diharapkan 3:30 sudah ada di Lengkong Besar karena kita akan menikmati snack time, tea time, ada jamu, ada bubur kacang hijau, ya, ada kopi, Milo dan lain-lainnya. Pokoknya banyak banget, ya. Jam 4 persis kita sudah open gate dan kita segera mulai. Saya harap kita tidak terlambat Bapak Ibu karena acara itu dimulai dari awal. Jadi pujiannya nggak seperti sekarang yang seperti biasa gitu, enggak. Tapi dari awal kita sudah menikmati acara sampai akhir semuanya mengalir, ya, flow. Jadi tolong tidak ada yang terlambat. Mengingat tempat juga terbatas, ya, dan Bapak Ibu bisa menyaksikan dengan duduk yang baik, gitu ya. Terutama angklungan, angklung pemain angklung 2:30 harus sudah siap dengan baju seragamnya, ya. Dan sekali lagi jangan khawatir, kita ada tea time jam 3:30. Bapak Ibu bisa makan dulu, ya, bisa menikmati acara foto booth. Nah itu saya harap kita semua bisa foto di sana. Jadi untuk lustrum. Sekali lagi semua nanti akan mendapatkan ini dan ini akan ditukar dengan konsumsi hari Minggu. Tanggal 31 Desember kita akan ibadah tutup tahun jam 8 pagi di tempat ini disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih juga. 1 Januari kita akan mulai dengan ibadah awal tahun, ya, jam 8 pagi juga di tempat ini, diakhiri juga dengan perjamuan kasih. Dan tanggal 31 Desember, lupa saya ingatkan, kita membawa persembahan syukur akhir tahun, bukan perpuluhan, tapi persembahan syukur, ya. Setiap keluarga boleh 1 amplop, tapi kalau Bapak Ibu mau memberi pribadi juga tidak dilarang, boleh, ya. Jadi sekali lagi kita akan jumpa 28 Desember pukul 3:30 sore di Lengkong Besar. Tidak ada ibadah pagi. Tolong yang hari ini nggak datang kasih tahu tidak ada ibadah pagi tanggal 28. Semuanya ibadahnya sore hari. 31 Desember di tempat ini jam 8 pagi. 1 Januari jam 8 pagi juga di tempat ini. Seluruh pelayan Tuhan khususnya perjamuan kudus tolong memperhatikan baik itu dress code, baik itu apa tugasnya, ya, tolong diperhatikan untuk pelayan perjamuan kudus tanggal 31 Desember. Itu saja pengumuman dari saya. Ada lagi tambahan dari guru? Cukup. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Nanti setelah itu kita bersalam-salaman, ya, jangan pulang dulu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya berharap tanggal 28 semuanya bisa hadir, ya. Karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa
acaranya pasti menarik dan bagus ya. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini dengan sederhana kami boleh merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang perkasa itu mau menjadi manusia, lahir menjadi manusia di tengah-tengah kami semua. Dan Engkau berjanji pagi hari ini kelahiranmu adalah Immanuel, Allah yang perkasa, Allah yang maha besar, mau beserta dengan manusia yang hina. Kami rindu setiap kami yang datang pagi hari ini boleh membuka hati kami seperti palungan yang kotor itu Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang lahir di hati kami. Terima kasih, kami tahu ada Tuhan yang mau menyertai kami. 6 hari lagi kami akan menyelesaikan tahun 2025 dan kami akan memasuki tahun yang baru 2026 yang kami tidak mengerti apa yang akan terjadi. Banyak orang meramalkan setiap tahun kami masuk tahun yang baru selalu dikatakan tidak lebih baik dari tahun 2025. Namun satu perkara yang kami tahu, ada janji Tuhan, Immanuel, Allah yang perkasa itu yang menyertai kami. Apapun yang akan terjadi di tahun 2026, ada Yesus Kristus, Allah Immanuel yang beserta kami, menolong kami, memberi pengharapan kepada kami, memberi pertolongan kepada kami, memberi tuntunan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk janji yang boleh kami bawa pulang pagi hari ini. Engkau akan memberkati setiap bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, pulang membawa damai sejahtera, pulang membawa sukacita, pulang membawa pengharapan, pulang membawa janji pertolongan Tuhan, janji penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan terus menopang, menuntun, menolong kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara-acara yang masih kami adakan sepanjang minggu ini, 28, 31 dan tanggal 1 Januari. Masih ada 3 ibadah yang kami hadiri bersama-sama. Tuhan kuatkan kepada kami, tolong kami supaya kami boleh menutup dan membuka tahun ini dengan Engkau. Berkati semua panitia lustrum, berkati Tuhan akan semua jemaat-Mu, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan gairah supaya kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak mudah ini Tuhan. Berikan kepada para pemimpin kami hikmat dan akal budi, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi bangsa ini, sehingga mereka boleh memerintah dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, sertai kami, tolong kami, topang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap pribadi kami. Haleluya. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama mengikuti ibadah, menikmati Natal di tahun 2025 ini,
Mari jalani sepanjang kehidupan kita, suka dan duka apapun yang terjadi, dengan iman, dengan yakin dan percaya. God be with us. Immanuel, Allah beserta kita. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menolong, memimpin, menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, Kami segenap pelayan Tuhan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, di bawah tersedia jengkol terenak di dunia, yaitu masakan Ibu Tanu. Setelah ngambil nasi kotak, boleh ditambah lauknya yang spesial ada di lantai 1. Selamat Hari Natal, sampai bertemu di hari Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And long have your head. The time is for Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. With all this to you and all your stay. We thank you for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.
oh, oh.